apakah mungkin harta karun di sana itu ada harta karun dalam arti potensi sumber daya alam ya? Bisa jadi ya, dan bisa jadi banyak untuk Halo Sobat Medcom, ketemu lagi di Newsmaker, medcom.id, obrolan hangat one on one bersama saya Alfa Mandalika. Ibu Kota Baru atau IKN Maret 2022. Presiden Jokowi dan para gubernur menggelar prosesi Kendi Nusantara yang menyatukan air dan tanah dari 34 provinsi di titik nol Ibu Kota Baru IKN Nusantara yang berada di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Peristiwa sakral ini sesungguhnya adalah peristiwa yang syarat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat ilmiah dan akan menentukan masa depan Indonesia. Newsmaker pekan ini kita akan membongkar secara tuntas sisi sains dari titik nol Ibu Kota Baru, sekaligus unboxing potensi-potensi apa saja yang masih terpendam di bumi Kota Baru yang bernama Nusantara. Unboxing IKN spesial sekali karena kami bersama dengan Kepala Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia, Bapak Muh Aris Marfai. Selamat sore Pak Aris. Selamat sore Mas Alfa. Sehat-sehat selalu Pak Aris. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih, Selamat Pak, sore. atas waktunya Pak Aris. Siap, terima kasih. Nah Pak Aris, sebelum kita ungkap apa saja potensi-potensi sisi ilmiah titik nol di tanah IKN nih Pak Aris. Secara singkat mungkin kita awali dengan memperkenalkan BIG nih Pak kepada publik. Mungkin banyak juga publik yang masih bertanya-tanya nih Pak, sebenarnya sih BIG ini seperti apa? Badan Informasi Geospasial atau populer dengan disingkat BIG. Nah, secara singkat Pak, apa fungsi BIG dan mengapa Indonesia harus memiliki BIG, Pak Aris? Ya, terima kasih Mas Alfa. Ini sangat menarik. BIG atau Badan Informasi Geospasial adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, di mana tugas kita di Badan Informasi Geospasial itu menyelenggarakan informasi geospasial dasar, kemudian melakukan pembinaan terkait dengan informasi geospasial tematik, dan juga infrastruktur untuk informasi geospasial. Nah, informasi geospasial ini mungkin belum didengar populer oleh kalangan masyarakat. Tetapi paling tidak gambaran secara umumnya adalah seluruh informasi yang terkait lokasi. Nah, biasanya informasi yang terkait lokasi ini kita wujudkan dalam bentuk peta. Nah, jadi kalau kita lihat peta Indonesia, peta RBI, batas negara, batas daerah, batas kelurahan, itu seluruhnya menjadi bagian dari tugas Badan Informasi Geospasial. Nah, termasuk di IKN nanti. Nah, karena di ibu kota negara yang baru tentunya membutuhkan informasi geospasial yang detail untuk proses perencanaan dan pelaksanaan. Apalagi banyak lokasi-lokasi baru seperti itu. Persis, yang kita belum mempunyai informasi detailnya. Nah, itu penting sekali kita di Badan Informasi Geospasial hadir di sana. Dan kalau kita lihat sebetulnya memang kita hadir lebih dulu. Jadi sebelum itu ditetapkan atau sebelum diketahui oleh publik, kita sudah melakukan pemetaan detail di daerah. Oh, jadi sudah ada koordinasi persis, atau komunikasi ya, itu kalau dilihat berita-berita di media misalnya tahun 2019 itu orang sudah mulai rame. Ada mulai tanda-tanda pemetaan di IKN. Nah, itu dilakukan oleh siapa? Itu dilakukan oleh kami di Badan Informasi Geospasial untuk menyediakan data bagi kementerian dan lembaga yang lainnya. Nah, termasuk yang paling baru itu pilar yang biru yang sekarang dipakai untuk selfie itu. Oh, pilar biru yang sudah dipasang titik nol itu diukur dan dipasang oleh BIG, tentu bekerja sama dengan Bappenas, dengan PU dan lain sebagainya. Berarti artinya sudah ada komunikasi dengan kementerian-kementerian lain ya? Iya. Dan kita sudah dari awal ditugaskan untuk melihat atau menggali, kemudian menyajikan data secara detail di sana. Ya, skala 1/5000 gitu. Oke, Pak Aris, mohon koreksi nih Pak kalau kurang tepat. Berbagai pihak yang telah menjalin kerjasama dengan BIG bisa turut mengakses informasi yang ada di BIG. Apakah ini implementasi satu data Indonesia
agar tidak tumpang tindih dan terjaga integritas serta metadatanya nih Pak. Lalu sehingga tercipta data yang akurat, terupdate, kebenaran data dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat dengan mudah diakses serta dibagi seperti itu Pak. Betul seperti itu ya Pak ya? Jadi begini Mas Alfa, sebagai tugas kita di Badan Informasi Geospasial, seperti tadi saya sampaikan di awal, itu menyelenggarakan informasi geospasial dasar yang bentuknya informasi dasar terkait dengan lokasi. Yang informasi dasar itu bisa terkait dengan penutup lahannya, kemudian jalur jalan, sungai, kemudian titik ketinggian, bangunan, utilitas, dan lain sebagainya yang bisa kita rekam, kemudian kita sajikan dalam peta, itu namanya informasi geospasial dasar. Nah, selain menyelenggarakan informasi geospasial dasar, kita juga berkewajiban atau bertugas memastikan dalam penyelenggaraan informasi geospasial tematik. Tematik itu artinya sektoral. Jadi misalnya terkait dengan tema-tema kehutanan, terkait dengan tema kelautan, terkait dengan tema-tema infrastruktur, mereka masing-masing punya petanya. Dan kemudian peta-peta itu harus mempunyai standar yang sama, mempunyai kualitas yang sama, agar satu dengan yang lainnya bisa dibagi pakaikan, bisa ditukar, atau bisa disambungkan, bisa di-overlaykan. Dan itu tugas kami di BIG melakukan orkestrasi itu, agar di kementerian dan lembaga itu bisa terjalin dengan bagus. Nah, kalau itu data bisa dibuat sedemikian rupa, yang namanya kebijakan satu peta, sehingga ini bisa dibagi, pakaikan oleh kementerian lembaga lain. Oh, kami butuh data tentang mineral. Tinggal langsung di-share. Oh, di sana butuh data tentang ini, itu bisa langsung di-share. Nah, kedepannya tentu tidak sebatas pada berbagi pakai satu kebijakan satu peta, tetapi juga nanti kebijakan satu data Indonesia. Di pemerintah itu punya Perpres 39 2019 Mas Alfa, itu kaitannya dengan satu data Indonesia. Nanti data spasial, data statistik, dan data keuangan itu bisa diintegrasikan. Nah, ini penting, misalnya begini, kalau kita lihat data-data statistik tentang kesehatan, tentang gizi, stunting misalnya, itu bagaimana bisa direpresentasikan dalam bentuk spasial. Nah, termasuk nanti ketika kita menunjang IKN, tentu yang sektoral-sektoral seperti ini penting. Oke, baik Pak. Nah, salah satu tonggak besar BIG adalah menentukan titik kontrol ibu kota baru. Seperti yang saya tadi sampaikan ya. Publik menyamakan titik kontrol ini dengan titik nol kota-kota di Indonesia. Seperti itu Pak. Nah Pak, sebenarnya dalam konteks geodesi, apa sih titik kontrol dan mengapa titik kontrol IKN ada di posisi yang sekarang Pak? Nah, sebetulnya titik kontrol geodesi ini adalah titik referensi yang sifatnya fisik, jadi ada barangnya, kemudian ada penandanya, yang di sana ada informasi yang digunakan sebagai acuan atau sebagai referensi ketika kita melakukan pemetaan atau ketika kita melakukan mendesain informasi geospasial yang itu berfungsi untuk berbagai proses perencanaan lebih lanjut. Misalnya kalau kita mau melakukan tata ruang, kita mau membangun bangunan, kita mau menyelenggarakan infrastruktur, itu kan mesti ada referensinya. Nah, itu kita tarik dari titik nol itu. Nah, acuan gitu Pak. Acuannya di situ. Nah, titik nol yang kita buat itu tentunya ya dengan berbagai pertimbangan, ya, sehingga kita lakukan kajian, menentukan titik itu, yang kemudian dari situlah nanti awal mula kalau misalnya mau membangun pada ketinggian berapa kita tahu, pada koordinat berapa kita tahu. Informasi yang ada di situ itu termasuk informasi koordinat, kemudian informasi lokasi, misalnya administrasinya di desa mana, kecamatan mana, kemudian nomor registrasinya di tempat kita, dan beberapa hal terkait dengan referensi. Itu ada di situ. Dan kita tentunya tidak hanya membangun itu, tapi nanti kita kaitkan juga karena begini Mas Alfa, dalam menyusun peta yang bagus itu, kita harus referensinya tepat. Nah, referensi itu termasuk juga harus ada jaring kontrolnya. Jadi jaring kontrol geodesik ada yang horizontal, ada yang vertikal. Nah, nanti kita juga stasiun pasang surut untuk mengontrol jaring kontrol yang vertikal itu juga kita selenggarakan. Kemudian titik yang seperti ini kita selenggarakan di beberapa tempat yang lain agar kalau kita mau mendesain perencanaan dengan skala yang lebih detail itu lebih pas, lebih akurat. Nah. Oke, Parisna Kepala Bappenas Pak Suharso Monoarfa juga sempat mengatakan titik kontrol IKN adalah titik referensi untuk menghitung ketinggian bangunan di atas air laut. Nah, artinya titik kontrol ini akan menjadi rujukan perencanaan pembangunan IKN ya Pak ya? Nah, apa saja kegunaan titik kontrol ini Pak bagi pembangunan IKN Pak Aris? Seperti tadi saya sampaikan ya,
Jadi titik referensi atau titik kontrol ini kan tadi Pak Menteri juga menyampaikan itu sebagai acuan kalau kita mau melaksanakan pembangunan, mau membuat gedung. Di situ ada informasi tentang ketinggian, ya, ketinggian rata-rata terhadap air laut. Kemudian juga ada informasi posisi. Nah, sehingga kalau kita membangun ada desainnya dari gambarnya, dari petanya itu akan tepat di mana kita akan menaruh lokasi yang akan kita bangun. Itu fungsi utama dari titik kontrol yang kita bangun. Dan itu mesti harus ada duluan di sana sebagai bagian awal dari proses perencanaan. Jadi sangat tepat sekali misalnya Bappenas juga bersama-sama kita mendukung Bappenas untuk memasang alat itu di situ atau memasang titik referensi itu di situ dalam rangka untuk tonggak awalnya ini loh. Kemudian kita istilahkan sebagai titik nol. Oke, Pak, jadi kesimpulannya titik kontrol IKN ini benar-benar hasil kajian sains ya. Jadi nggak ujuk-ujuk ada di sana lokasinya, seperti itu kurang lebih ya Pak? Iya, betul. Itu kita melakukan kajian sebelum kita memasang lokasi titik itu. Dan itu kita tahu persis berapa koordinat dan berapa elevasi dan data yang lainnya terkait. Oke, baik Pak, kita lanjutkan ke pemetaan kawasan IKN nih Pak. Berdasarkan pencitraan LIDAR ya, Light Distance and Ranging oleh BIG, seperti apa nih Pak kesimpulan BIG melihat lokasi IKN saat ini? Apa kelebihan lokasi IKN ini berdasarkan pemetaan geodesi tadi yang Pak Aris sampaikan? Jadi gini Mas Alfa, seperti saya sampaikan tadi, sebelum IKN ini ramai kan tentunya pemerintah sudah mendesain melakukan kajian. Nah, salah satu bagian dari kajian dan yang mensupport kajian itu adalah bagaimana kita menginformasikan secara detail apa saja yang ada di sana. Ini kan kita masuk hutan belantara yang belum mempunyai informasinya. Kita tidak tahu panjang sungainya berapa, jumlah anak sungainya berapa, ada jalan seperti apa, berapa luasanan hutan, berapa ketinggiannya, berapa titik konturnya, bagaimana elevasinya, bagaimana bentuk perbukitannya. Kita tidak tahu sama sekali. Nah, untuk itu di awal sekali 2019 kita sudah melakukan pemetaan dengan menggunakan citra satelit dan LIDAR. Kemudian kita interpretasi, kita sediakan informasi geospasial dasarnya. Dan informasi geospasial dasar yang kita hasilkan inilah yang kemudian sekarang jadi rujukan setiap kali kita melakukan proses perencanaan pembangunan daerah itu. Karena kan kemudian kita menyajikan unsur-unsur yang ada di dalam peta rupa bumi tadi, Mas, seperti saya sampaikan. Kita menggambarkan bangunan dan utilitas, kita menggambarkan jalur jalan, kita menggambarkan sungai, kita menggambarkan titik ketinggian, kita menggambarkan batimetri kalau di situ ada lautnya, kita menggambarkan garis pantai kalau di situ ada pantainya, kita menggambarkan tutupan lahan kalau di situ ada tutupan lahannya, kemudian ada titik koordinatnya di situ dan lain sebagainya. Oke, Pak Risna, setelah BIG menyelesaikan pemetaan kawasan besar IKN tadi yang Bapak sudah jelaskan panjang lebar, dari kacamata otorita IKN nih Pak, apa manfaat data-data penting pemetaan geodesi yang sudah dilakukan oleh BIG? Nah, sebetulnya seperti saya sampaikan tadi, data ini menjadi rujukan awal. Ketika kita mau mendesain, melakukan perencanaan, termasuk ketika kita mau melihat potensi misalnya, ketika kita mau melakukan investasi, tentu informasi dasar ini penting. Di mana? Pertanyaan di mana itu kan penting. Kemudian lokasi, posisi, seperti apa, konstelasi regionalnya seperti apa, kemudian aksesibilitasnya seperti apa. Kalau kita mau mendesain, desainnya seperti apa? Di situ ada perbukitan, obstacle-nya seperti apa? Nah, itu yang kita sajikan dalam bentuk informasi geospasial dasar. Dan tentunya sebetulnya ini akan kita wujudkan juga tidak hanya di IKN yang skala besar ini, tapi di seluruh Indonesia. Tapi IKN ini kita selesaikan yang 1:5.000, kemudian nanti tugas di Badan Informasi Geospasial secara lebih luas ini sebagai tambahan informasi Mas Alfa, itu kita akan menyapu bersih seluruh Indonesia dengan 1:5.000 agar tata ruang bisa lebih tersupport, kemudian proses investasi lebih tersupport, kemudian pemetaan potensi daerah lebih tersupport, penanganan kebencanaan lebih tersupport, penanganan perubahan iklim, dan lain sebagainya. Berarti setelah dari IKN ada beberapa lokasi? Ya, semuanya akan kita sapu di seluruh Indonesia untuk 1:5.000 ini, dan harapannya dalam 2-3 tahun ini harus kita selesaikan. Ini sebagai bagian dari prioritas nasional kita. Oke, Pak Aris, nah kita lanjutkan ke bagian yang mungkin ditunggu-tunggu oleh publik nih Pak, yaitu informasi tentang IKN yang dikelilingi oleh quote-on-quote harta karun yang melimpah nih Pak Aris. Itu informasi yang di media ada itu minyak, gas bumi, batu bara. Nah, apakah BIG bisa mengonfirmasi kebenaran tentang besarnya kekayaan alam di sekitar IKN? Nah, ini menarik ini. Jadi sebetulnya informasi geospasial dasar yang saya sampaikan di awal tadi, yang membuka jalan untuk mengetahui berbagai potensi tadi lebih detail, itu kan bisa dimanfaatkan.
Nah, kemudian pertanyaannya, apakah di sana ada emas, apakah di sana ada tambang, apakah di sana ada potensi kehutanan yang luas? Ini masuk dalam ranah yang kita sebut dengan informasi geospasial tematik. Ya, misalnya tematik pertambangan, kemudian tematik kehutanan. Untuk mengetahui informasi tematik lebih detail ini, tentu kita membutuhkan informasi geospasial dasar tadi. Ya, masuknya dari mana, bentuknya seperti apa, pegunungan, perbukitan, lembah atau seperti apa. Baru dari situ kita masuk untuk melakukan identifikasi potensi-potensi tadi yang disebut dengan harta karun. Jadi pertanyaannya, apakah mungkin harta karun di sana itu ada? Harta karun dalam arti potensi sumber daya alam ya. Bisa jadi ya, dan bisa jadi banyak. Untuk itu maka silakan digunakan informasi geospasial dasar yang dipunyai oleh BIG tadi untuk mengembangkan itu semua. Potensi kepariwisataannya seperti apa. Nah, itu kemudian tadi baru bicara alam. Persis, saya baru bicara dasarnya. Nah, nanti dari situ bisa diwujudkan informasi geospasial tematik, misalnya peta kepariwisataan, peta tambangnya, kemudian peta pemanfaatan hutannya, dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan yang menarik itu, apakah di situ ada harta karun? Bisa iya, bisa jadi. Tapi bisa kita telusur lebih lanjut. Data dari geodata dalam bentuk citra satelit dan foto udara mampu atau bisa digunakan juga untuk melakukan ekstraksi itu. Nah, tentunya citra satelit juga menjadi bagian yang dilakukan oleh di Badan Informasi Geospasial. Tentu pengadaan citra satelitnya ada di BRIN, tetapi pengolahan citranya dan ekstraksi informasi dari citra satelit yang tadi bisa digunakan untuk tambang dan lain sebagainya itu bisa dikelola oleh. Oke, Pak, berdasarkan data yang ada di BIG, Pak, apakah ada temuan baru potensi kekayaan alam yang lain yang bisa lebih menarik lagi nih untuk mendatangkan investor nih, Pak? Ya kan, dalam mengembangkan IKN itu sendiri. Seperti apa, Pak, temuan BIG? Begini, kalau kita lihat di skala 1:5.000 tadi, kan kita bisa melihat sebetulnya IKN itu mempunyai potensi yang strategis. Satu, dari segi lokasi. Nah, kalau kita ngomong dari segi lokasi, tentu kita membutuhkan peta tadi ya. Konstelasi kewilayahannya seperti apa, tempat-tempat terdekatnya seperti apa, apakah di sana ada pelabuhan, kemudian apakah ada airport dan lain sebagainya tadi. Ini membutuhkan informasi geospasial dasar. Kemudian yang kedua, untuk melaksanakan berbagai proses pembangunan itu ada tempatnya enggak? Nah, peta RBI atau informasi geospasial dasar tadi kita bisa melihat luasannya berapa, pada kemiringan seperti apa, ada drainase sungai seperti apa, itu bisa diekstrak dari informasi geospasial dasar. Jadi sejatinya kita menemukan dan terus menggali informasi baru yang ada di IKN yang sebelumnya kita belum punya, ya enggak? Sebelumnya kita tidak mempunyai peta detailnya. Nah, sekarang karena sudah diinstruksikan dan di situ sudah kita analisis, diputuskan sebagai IKN, kita gali terus melalui pemetaan yang terus kita lakukan. Semoga juga bisa menarik investor lagi, Bapak. Persis, ya itu tujuannya. Kalau ada kemudahan, misalnya kemudahan investasi kan tergantung dari aksesibilitasnya. Selain misalnya faktor-faktor perizinan dan lain sebagainya, kan ada faktor yang spasial, dari aksesibilitas, potensi wilayahnya, kemudian konstelasi keuangannya seperti apa. Nah itu. Oke, Pak Aris, terakhir nih, bisa digambarkan nih Pak, apa saja yang dilakukan oleh BIG dalam mengerjakan pemetaan, misalnya apa saja pekerjaan yang dilakukan BIG saat menentukan titik kontrol, proses pekerjaannya seperti apa? Ini terima kasih Pak Alfa, ini Mas Alfa ini menarik sekali, sekaligus kita memberikan edukasi pada masyarakat luas. Jadi sepertinya hadirnya hanya peta, dan sepertinya peta itu sangat murah sekali kalau bentuknya hanya file atau kertas, ya. Padahal di belakang itu sangat mahal sekali. Saya kasih tahu Mas. Untuk menentukan membuat peta ini agar terikat dengan posisi bumi, terreferensi, kan kita membutuhkan titik-titik ikat referensi. Nah, stasiun titik ikat itu harus kita bangun dulu. Secara vertikal misalnya harus diacu dengan kondisi pasang surut. Berarti kita harus mempunyai stasiun pasang surut. Kemudian harus diacu juga oleh horizontal, jaringan horizontal. Nah, kita mempunyai stasiun yang kita sebut dengan stasiun course. Tanpa itu, peta kita itu bahasa Jawanya pating pletot atau enggak jelas, ini enggak terkontrol. Nah, untuk membangun itu saja kita sudah mahal. Kita punya sekitar 240 stasiun pasang surut di Indonesia yang dikelola oleh BIG dan 250-an stasiun CORS, Continuous Operating Reference Station, yang untuk sistem referensi. Tujuan kita sebetulnya adalah untuk memastikan bahwa seluruh peta yang kita buat, yang nampaknya sepele tadi kalau orang melihat itu benar dan akurat dan bisa dipakai, bisa dipertanggungjawabkan. Dalam perkembangannya, data tentang pasang surut, data tentang CORS itu, ternyata bisa dipakai oleh lembaga lain dan instansi lain. Contohnya misalnya kita kerjasama dengan BMKG, agar data pasang surut itu dipakai untuk
membantu monitoring dan modeling tsunami. Kemudian data cores itu dibantu untuk mendeteksi pergerakan lempeng, termasuk nanti land subsidence dan lain sebagainya. Ternyata ada manfaatnya lain. Dan data itu real time. Setiap menit kita kirim datanya dari seluruh Indonesia itu. Itu pertama tujuan. Kemudian yang kedua, setelah ada referensinya, tentunya kita menggambarkan. Nah, menggambarkan ini bagaimana? Bisa kita secara teristris, datang ke lapangan, diukur dengan teodolit itu, kemudian dipetakan, atau dengan foto udara, atau dengan citra satelit. Seluruhnya mempunyai effort. Artinya ya citra satelit harus punya citranya, foto udara harus terbang. Berapa coba effort kita untuk seluruh Indonesia? Negara kita itu bukan kecil, itu besar sekali, Pak. Negara Indonesia itu kalau ditaruh di peta dunia, yang ujung barat itu di London misalnya, itu ujung timurnya udah sampai Irak, Pak. Jadi kita terbang lebih dari 8 jam, 9 jam. Nah, seluruhnya harus kita petakan pada skala detail. Jadi bayangkan sebetulnya BIG ini memerlukan dana yang besar, memerlukan anggaran yang besar dan strategis. Nah, untuk itu kita selalu membuka pemahaman ini agar BIG juga mendapatkan dukungan dalam menyelenggarakan informasi geospasial dasar. Karena ini amanat undang-undang. Kalau kita nggak punya, nanti jadi sporadis. Kalau mau bangun, punya petanya. Kalau mau bangun, buat petanya. Itu jadi juga tidak efisien. Nah, itulah sebetulnya tugas kita yang paling berat sekarang untuk NKRI ini adalah 3 tahun ke depan, bagaimana caranya BIG bisa mempunyai informasi geospasial dasar yang akurat skala besar tadi, meskipun dananya besar. Ya. Oke, terima kasih Pak Aris Marfai, Kepala Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia. Semoga apa yang direncanakan untuk IKN boleh berjalan dengan baik. Siap. Terima kasih Pak Aris sekali lagi. Terima kasih. Oke, demikian pemirsa Newsmaker perbincangan sore ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa. Terima kasih. Medcom.id, a part of Media Group Network.